Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah menerima amal-amal soleh kita dan memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan memudahkan pada saat nanti kita dihisab oleh Allah dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah salah satu harapan hidup kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Semoga Allah kabulkan doa ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali beberapa hari terakhir ini ada yang pernah mendengar atau baru mendengar nama Nupur Sarma. Ada yang pernah mendengar ya, Nupur Sarma, atau barangkali tidak pernah mendengar. Ada memang begitu nama itu muncul. Itu adalah salah satu juru bicara dari Bharatiya Janata Party atau Partai Bharatiya Janata yang di India, yang sekarang sedang berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi ya. Nah, bukan Modi. Itu. Jadi di dalam sebuah debat di televisi, dia mengatakan telah menyinggung agama kita, menyinggung Rasulullah SAW, menyinggung kita sebagai penganutnya, yaitu mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan kemudian melakukan hubungan badan 9 tahun. Itu jelas Pak di televisi yang disiarkan secara ya live gitu, dan itu disampaikan. Nah, kemudian reaksi dari umat Islam di seluruh dunia sebagian besar adalah mengutuk keras dengan apa yang dimaksudkan kata-kata yang diucapkan oleh Nupur Sarma itu. Walaupun pada akhirnya sekarang dia sudah meminta maaf dan sudah menarik dari pernyataannya tanpa syarat, dan yang bersangkutan telah diberhentikan atau diskorsing dari partai yang bersangkutan. Namun demikian cukup bijaksana menurut saya bahwa yang para pemerintah di seluruh sebagian Islam yang ada di dunia ini memanggil para dubesnya, gitu. Termasuk yang di Indonesia juga sudah dipanggil dubes Indianya, diberitahukan bahwa kita menyampaikan protes atas pernyataan yang dilakukan oleh Nupur Sarma itu. Jadi itu adalah satu hal yang memang seyuknya begitu. Kita sampaikan protes, kita menyampaikan tidak suka dengan ucapan itu atau penghinaan itu. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat bijaksana dibandingkan kita harus melakukan konfrontasi berkepanjangan. Dan itu kita sampaikan. Kenapa kita perlu menyampaikan bahwa kita tidak suka, bahwa berikutnya jangan sampai hal yang sama muncul kembali. Itu adalah harapannya agar kita tetap sebagai manusia di permukaan bumi ini mengedepankan perdamaian, mengedepankan kebersamaan. Dan itu adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita menyikapi satu hal atau satu kasus yang seperti ini,
ada beberapa memang. Salah satu diantaranya adalah pertama, kita cuek, kita acuh tak acuh, kita tidak peduli, bisa satu. Tapi itu adalah tidak mendidik, karena nanti akhirnya kita dianggap lemah, kemudian kita tidak tahu sikapnya terhadap hal sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, itu lebih baik kita kasih tahu bahwa kita tidak suka. Tapi kalau kita cuek sama sekali, tidak peduli, nah itu tentu adalah seorang yang apatis di dalam kita beragama, sehingga tidak sensitif terhadap apa yang istilahnya mendolimi agama kita. Nah, ada juga mungkin pilihan berikutnya adalah pilihan konfrontasi. Kita lakukan, ada memang dia merasa juga, beberapa diantaranya yang dia sampaikan bahwa dia setelah mengucapkan itu mendapatkan ancaman-ancaman, ancaman pembunuhan segala macam. Nah, itu adalah versi dari dia. Tapi mungkin saja itu muncul, tetapi adalah itu suatu sikap yang tidak bijaksana. Karena Allah sudah sampaikan jelas di dalam Al-Quran ayat 34 surat Fussilat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, gitu. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan itu. Artinya jelas bahwa kebaikan dan kejahatan itu tidak sama, gitu. Dan kejahatan dengan pelaku kejahatan juga tidak sama, gitu. Karena kejahatan adalah kelakuannya, bentuknya, dan kemudian pelakunya itu adalah orangnya, jelas tidak sama. Pelaku kebaikan dan kebaikan juga tidak sama. Ini jelas sampaikan Allah di dalam Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Jadi tidak sama antara kebaikan dan kejahatan. Lalu di dalam berikutnya ayat yang sama, idfaq billati hiya ahsan. Idfaq billati hiya ahsan. Ini tolaklah, ya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi apabila ada kejahatan, apabila ada kejahatan menimpa kita atau agama kita atau siapa saja, ada kejahatan itu, jangan dibalas dengan satu kejahatan. Nah, itu. Jangan dibalas dengan satu kejahatan, tapi balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jangan balaslah sesuatu dengan yang lebih baik. Gitu. Jadi misalnya ada orang dipukul, ini satu ayat yang ini Pak ya, nanti berikutnya agak berbeda sedikit. Dipukul pipi kanannya, gitu. Ya kita jangan balas memukul pipi kanan, gitu, atau bahkan pipi kanan dan pipi kiri, jadi 2 kali balasannya, itu nggak boleh Pak. Itu namanya dolim, gitu. Itu namanya dolim. Jadi kalau dipukul pipi kanan, ya sudah, kita biarkan, mungkin dengan dibalasnya dengan pipi kanan dipukul, ya kita balas, yuk kita makan bareng-bareng. Nah, misalnya makan sate bareng, gitu. Ini adalah nanti akan menjadikan, gitu, bahwa idfaq billati hiya ahsan itu faidal ladzi bainaka, gitu, wa bainahu. Jadi maka tiba-tiba orang yang diantara kamu dan dia, jadi antara kalian dan dia yang tadinya ada perseteruan atau permusuhan itu, maka ada dawatun ka'annahu waliyun hamim. Ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi orang antara kamu dengan dia yang seolah tadinya permusuhan, itu akan menjadi teman setia, gitu, akan menjadi teman yang baik, akan menjadi teman yang akrab, gitu. Jadi seolah-olah tidak ada menjadi masalah. Itu adalah solusi di dalam kita menghadapi orang yang dolim, orang yang tidak suka dengan kita, begitu, orang yang berbuat jahat kepada kita, adalah jawabannya berikan yang terbaik, balaslah dengan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan, gitu. Jadi itu adalah, memang ini berat Pak, ya ini berat. Tentunya kalau emosi kita, nafsu kita, memang kalau kejahatan balas dengan kejahatan, kalau perlu bahkan lebih jahat, gitu kan, gitu. Jadi pukul sekali nggak cukup, pukul 2 kali kan, itu 3 kali. Nah, sama Pak, seperti kasus yang beberapa waktu lalu kan di Jalan Gatot Subroto itu ada, itu mungkin cerita cukup viral juga, anaknya anggota DPR dipukul oleh orang
ya orang pengendara yang lain di situ hanya karena menunjukkan jari tengah. Memang bahaya Pak, jari tengah itu kalau bagi kaum milenial gitu ya, jari tengah yang tunjukkan begini itu bahaya Pak. Itu maknanya yaitu bisa makna penghinaan, bisa konotasi jorok gitu. Jadi ini hati-hati juga, barangkali kita seperti saya sebagai orang yang sudah ya tua begitu ya tidak terlalu ini. Tapi ini bagi anak muda sangat berarti sekali Pak makna ini. Gitu. Kalau kita paham maknanya apa yang dimaksudkan, itu sudah sejak zaman Yunani kuno bahwa jari tengah itu bermakna bisa jorok, menghina, merendahkan gitu. Nah itu makanya setelah itu makanya dia pukul di sana gitu. Nah yang satu hanya menunjukkan jari tengah, kemudian karena tidak suka dengan itu makanya dihajar, dipukul sampai luka-luka kan gitu. Nah ini adalah pembalasan yang sifatnya berlebihan. Harusnya kalau jari tengah ya kasih jari tengah lah misalnya, kalau kasih telunjuk ya kasih telunjuk kan gitu Pak. Gitu. Jadi mestinya begitu. Jadi berikan yang lebih baik, atau kalau perlu ya ini dimaafkan gitu kan. Dimaafkan akan menjadi lebih baik gitu daripada kita membalas dengan hal yang sama. Nah, kalau orang yang berbuat jahat ini diberikan sesuatu yang lebih baik, maka insya Allah yang tadi bermusuhan itu dia akan menjadi teman setia, akan menjadi kawan yang akrab, seolah-olah tidak masalah. Ya, seperti orang kita berpolitik Pak, kita berseteru mungkin di luar, istilahnya tanda kutip di arena lain gitu, kemudian masuk arena, udah masuk ke pemerintahan, udah berpelukan, makan bareng, sarapan pagi, makan malam bersama, cekakak cekiki, ketawa ketiwi begitu kan, ya itu nggak ada masalah gitu. Jadi memang itulah ya seolah-olah seperti itu, walaupun politik ini kan ya kita barangkali kalau saya tidak cocok di politik ya, mungkin yang cocok ya begitulah, berantem di luar gitu seolah-olah kita tahu bahwa dia berantem, nyatanya di belakang dia bisa ya bersama-sama begitu ya. Itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Jadi kita jika sesuatu yang muncul itu adalah juga harus berhati-hati. Nah, di dalam ayat yang berikutnya kita bersikap, Allah berikan juga apabila kita tidak mampu tadi memberikan yang terbaik, maka Allah memberikan kepada kita untuk sesuatu yang berbeda atau lebih lebih sedikit lebih jelek menurut saya di sini, walaupun Allah perintahkan itu daripada yang tadi. Kalau yang tadi jelas lebih baik. Ini adalah di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Nah, jadi kalau kita dipukul pipi kanan, bolehlah pukul pipi kanan juga. Itu kita disentil misalnya ya sentil juga. Itu adalah balasan yang sama. Itu sama bentuk. Makanya tadi kalau kasih telunjuk ya kasih telunjuk juga gitu Pak. Jangan kasih telunjuk kasih bogem. Nah, itu kan beda Pak. Itu artinya lebih dolim kalau kasih bogem, lebih. Nah, kalau misalnya ya dikatain misalnya ya cukup dengan kata-kata itu kalau kita sanggup kan gitu. Mungkin ada orang mengatakan dengan kata yang kotor, katakan juga yang sama. Itu adalah sebalance, seimbang. Tapi itu kan kalau kita sanggup gitu mengucapkan itu, kalau kita sanggup memukul, kita sanggup mengucapkan kata-kata yang sama misalnya, kata yang jorok, yang tidak baik gitu. Ya itu adalah balasannya gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, tapi harus sama, tidak boleh lebih jelek atau lebih dalam, lebih jahat lagi misalnya. Itu adalah yang Allah perintahkan kepada kita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Jadi ini kembali kepada ayat yang tadi yang di surat Fussilat ayat 34. Tapi apabila kita berbuat lebih baik dari itu adalah pahalanya di sisi Allah. Jadi kita mengharapkan pahala, ada permusuhan atau perseteruan tadi, kita maafkan dia, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa ngumpulin pahala lebih banyak Pak gitu. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya jadi orang politisi dibisikin orang, diceritain orang, diomongin di setiap sudut tempat kumpul kopi ngomongin dia, tempat minta makan ngomongin dia, dimanapun ngomongin dia, barangkali orang-orang itu juga
dosanya berguguran gitu, pahalanya orang ini akan ditarik semua gitu. Kalau kita ngomongin dia terus gitu, tiap hari ngomongin nggak ada habis-habisnya, ya mungkin kekurangannya lah, kebaikannya juga diomongin juga, kejelekannya diomongin terus gitu. Itu dicatat Pak, itu dicatat. Nah, karena itu dicatat, maka ya kita, kalau kita pahalanya tidak mau habis, tidak mau dikurangi, tidak mau ke dia pahalanya, ya sudah kita diem aja, itu akan lebih baik daripada kita ngucapin sesuatu yang akhirnya kita akan rugi sendiri gitu. Nah, ini adalah karena pada dasarnya innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya dia tidak menyukai, dia Allah, orang-orang yang zalim. Jadi Allah tidak menyukai orang yang zalimin kepada orang lain. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain, Allah itu tidak menyukai. Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, jahatin setimpal, itu yang diperbolehkan. Tapi apabila tidak, kita lakukan yang terbaik adalah maafkan dia, perbaiki dia, ajak makan bareng gitu, kasih makan sate atau makan nasi padang misalnya. Itu akan menjadi lebih baik daripada kita tidak melakukan apapun dan bahkan kita bermusuhan atau kita melakukan sesuatu yang lebih jahat dari dia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi apabila ada orang jahat kepada kita, apakah ke agama kita, pertama adalah kita bisa lakukan membalas sesuatu yang sama. Tapi apabila itu bisa dikendalikan dan kita bisa memberikan yang terbaik, maka maafkan dia, itu akan jauh lebih baik karena kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita menurut saya sudah cukup bagus ya, beberapa negara sudah cukup bijaksana dengan memanggil dubesnya bahwa kita tidak terima, kita mengutuk dengan ucapan seperti itu, dan kemudian pemerintah India juga sudah melakukan penarikan atau skorsing terhadap yang bersangkutan. Nah, kemudian lepas nanti apakah mungkin 2-3 bulan dikembali lagi, Allahu a'lam lah. Tapi yang jelas bahwa itu sudah menjadi lebih baik sikap kita menyampaikan protes kepada dia tanpa kita harus melakukan sesuatu hal yang sama kepada dia. Harapannya adalah kita mengharapkan ya kita maafkan dia, ya dia sendiri sudah minta maaf, tentunya itu adalah lebih baik. Saya kira ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.